konferensi dari pemilik proyek dan juga badan pemerintah lainnya, rencana pembangunan gitu ya. Umumnya ini disusun oleh Bapeda. Kalau di bukunya sih sebenarnya itu kan buku ngacu ke mana namanya? Ngacu ke Amerika ya. Jadi mereka nyebutnya bukan Bapeda tapi kayak ya governmental institution, kemudian laporan rapat pemerintah daerah gitu. Jadi kalau misalnya pemerintah daerah tuh ya mereka sempat melakukan meeting gitu ya terkait pengembangan SPAB ini atau seperti apa. Nah, kalau misalnya ada laporannya gitu itu juga bisa jadi sumber informasi. Kemudian pengembangan dokumentasi milik kok ini pengembangan ya? Sorry ini harusnya keuangan. Yang nomor 4 itu harusnya keuangan, sorry, belum diganti. Dokumentasi milik bendahara berkaitan dengan pembayaran pajak, laporan operasional dari pengelola SPAB, penilaian dan juga penjadwalan proyek, pemetaan pajak untuk menunjukkan subdivisi dan juga kepemilikan properti. Gitu ya. Ini saya kurang ngerti sebenarnya kalau misalnya soal keuangan, tapi tentunya ini akan sangat mempengaruhi ya tadi ya kalau misalnya kita bikin proyek dan juga harus merencanakan kira-kira pembiayaannya seperti apa. Data-data ini adalah sumber informasi yang sangat penting gitu untuk teman-teman cari tahu ketika survei. Oke, sampai situ dulu. Ini tadi terkait dengan survei dan investigasi ya teman-teman. Saya harap informasinya bisa memberikan bayangan untuk teman-teman nantinya survei gitu. Tapi emang tadi masih umum, jadi saya harapkan teman-teman yang menganalisis sendiri dan juga mendiskusikan bersama kelompoknya, kira-kira kebutuhan data primernya apa, sekundernya apa, itu digodok sekarang gitu ya, didiskusikan sekarang sebelum nanti survei yang akan dilakukan setelah Lebaran kayak gitu. Jadi nanti kalian survei barengan sama yang drainase juga tinggal oh ya tahu ini data yang diperlukan, kalau mau bagi tim mau seperti apa jadwalnya, karena untuk yang kelompok drainase itu kemungkinan akan beda juga. Beda pengampu ya kayak gitu. Makanya saya menyarankan kemarin kalau misalnya teman-teman mau survei dan mau dibaginya tuh beban kerjanya per angkatan ya silahkan aja gitu. Karena pasti ya kelompoknya nyampur-nyampur banget gitu, nggak cuma dari kelompok yang saya kasih, tapi juga dari Bapak Hatma kasih gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin jadwal survei juga pertimbangkan tadi ya keberagaman kelompoknya. Ya udah besar lah, saya yakin kalian udah bisa mengatur kerja yang kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Ini terkait kuantitas dari air limbah domestik ya. Kuantitas air limbah domestik. Cerita di sini akan nyambung kemana? Jadi ketika misalnya teman-teman melakukan perencanaan, ini akan sangat berpengaruh. Gitu ya. Dan nantinya juga akan berpengaruh pada ukuran si sewernya alias ukuran salurannya. Yang kedua adalah akan berpengaruh juga kepada data yang akan kalian kumpulkan. Jadi dari pembahasan di sini, teman-teman bisa mempertimbangkan sendiri, kira-kira, oh kalau misalnya saya mendesain gitu ya, saya misalnya salurannya itu dilihat dari debit. Debit itu jadi ukuran saluran dilihat dari debit. Debit dapatnya dari mana? Debit misalnya dapatnya dari berapa banyak timbulan yang dihasilkan. Nah, timbulan yang dihasilkan dapatnya dari mana? Dapatnya dari misalnya jumlah populasi gitu ya, yang menggunakan, yang akan dilayani dan juga proyeksi di masa depan. Nah, maka itu yang harus teman-teman cari gitu. Penduduk sekarang, terus kemudian ya tadi ya biar dapat proyeksinya teman-teman hitung sendiri proyeksi baru jalannya kemana? Dapat perkiraan debit, dapat debit, juga dapat dimensi salurannya kayak gitu. Oke. Nah, ini kuantitas air limbah. Kapasitas SPAB yang dibangun harus ditentukan berdasarkan analisis dari kondisi limbah saat ini dan juga kuantitasnya di masa depan. Termasuk dalamnya kemungkinan infiltrasi air tanah dan aliran tambahan dari saluran drainase. Yang kedua adalah periode desain. Bukan yang kedua sih. Dalam hal ini, kita juga perlu memahami apa itu periode desain. Jadi periode desain ini akan mempengaruhi gitu ya. Tadi analisis kondisi air kuantitas air limbahnya. Lama waktu ditentukan, kalian bisa mempertimbangkan gitu ya, kira-kira berapa banyak kuantitas air limbah yang akan kalian tangani gitu. Jangan sampai ya udah bikin aja yang gede banget gitu. Gede banget, katanya kagak ngalir,
bisa mengalir, ya buat apa gitu, sistemnya gagal. Nah, berarti sebentar ya, paket. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman udah mempertimbangkan gitu ya, periode desain ini jadi batasan teman-teman kira-kira membuat salurannya sebesar apa, kayak gitu. Dan juga air limbah merupakan fungsi gitu ya, alias kalau misalnya dibikin dalam bahasa matematika gitu ya, mana pensil. No. Fungsi gitu ya, fungsi nggak bisa nulis cry. Nah, nggak bisa sih, ya udahlah. Jadi ini fungsi dari penduduk yang akan dilayani gitu ya. Berapa banyak penduduk yang akan dilayani, berapa kepadatan penduduknya gitu ya, dan konsumsi air minumnya. Terus kemudian kalau misalnya kalian membuat gitu ya saluran lateral dan juga sub main gitu ya, itu harus bisa kuat untuk menerima aliran puncak kayak gitu. Sebelum nanti akhirnya masuk ke saluran utama. Karena kalau saluran utama kan besar ya gitu. Jadi ya maksudnya potensi pecah atau kayak gimana ya tuh bisa lebih minim karena dia dipertimbangkan untuk bisa menerima, bahkan kalau misalnya ada storm sewer dan infiltrasi juga cukup kuat gitu menahan itu. Tapi kalau misalnya saluran sublateral gitu ya dan juga sub utama ya mereka nggak terlalu besar gitu ya, tapi harus tetap bisa kuat gitu. Kalau misalnya si rumahnya lagi kedatangan banyak tamu misalnya, terus kemudian si air limbahnya banyak banget ya, ini harus kuat membawa tadi debit puncak. Ataupun ketika hujan gitu ada infiltrasi yang cukup banyak, berarti si saluran lateral ini harus cukup kuat untuk membawa tadi aliran puncak ditambah dengan infiltrasi yang masuk. Nah, ada juga disebut dengan aliran rencana atau design flow ya, design flow. Kalau tadi design period, kalau ini design flow. Nah, dalam perencanaan air limbah dan juga pengolahan perlu diperhatikan hal-hal berikut. Pertama, aliran minimum harian ya, aliran minimum harian dan juga aliran maksimum harian. Terus kedua, yang terakhir aliran ya, minimum harian gitu ya, aliran minimum daily flow, maksimum daily flow, gitu kan, average daily flow sama peak flow gitu. Aliran puncak itu diartikan sebagai rata-rata laju aliran selama maksimum selama 15 menit dalam periode 12 bulan. Jadi sebenarnya aliran puncak itu nggak akan sering-sering terjadi. Dan kalau misalnya terjadi pun kemungkinan nggak akan dalam waktu yang lama ya. Tapi dia tuh bisa gitu kira-kira menahan gitu ya, membawa si aliran tersebut gitu, tahan. Kemudian aliran air limbah harian, dan air tanah gitu ya. Ini kita temukan gitu atau diturunkan melalui analisis terhadap data operasional selama setahun. Apabila memungkinkan, karena balik lagi ya, kalau misalnya belum ada saluran untuk perkiraan di masa depan. Nah, ini berdasarkan informasi tersebut diperoleh estimasi minimum, maksimum dan juga aliran puncak. Sebentar ya azan. Kita break azan dulu ya.